5, 4, 3, 2, 1, fire. Ini adalah uji tes bom nuklir pada tahun 1945 dan yang pertama dalam sejarah umat manusia. Saat itu langit memerah, udara bergetar memanasi sekitar Alamogordo. Bom nuklir meledak dalam hitungan detik, tapi dampak radiasinya sangat panjang, bahkan hingga lintas generasi. Bagaimana tidak, kota Chernobyl di Uni Soviet menjadi saksi bisu atas bencana nuklir pada tahun 1986, dan itu menjadikannya bencana nuklir terbesar dalam sejarah umat manusia. Saat itu radiasi menyebar dalam hitungan jam di langit Eropa, tak terlihat namun mematikan. Efek radiasi bisa meracuni tanah, membunuh hutan, hingga membuat air menjadi sumber kematian. Dan jika terkena manusia, pilihannya hanya dua, mati atau cacat seumur hidup. Bom nuklir memang diciptakan oleh manusia, tapi bukan untuk kemanusiaan. Pada 6 Agustus tahun 1945, saat itu matahari seperti terjatuh dari langit ke kota Hiroshima. Bom nuklir menghancurkan sebagian besar bangunan, sementara dampak destruktifnya mencapai radius 8 km. Dan dalam waktu sekejap, kota itu berubah menjadi neraka yang diciptakan oleh manusia. Pada saat itu, cahaya membakar retina mata, dan gelombang panas melelehkan kulit. Dan yang tertinggal hanyalah puing, abu, dan bayangan manusia yang tercetak di dinding kota. Hiroshima Nagasaki, dari dua kota menjadi satu pesan mengerikan untuk umat manusia. Dan tragedi ini menjadi bukti sejarah dari kejahatan perang dan sebuah monster nuklir yang diciptakan oleh manusia. Ini adalah tsar bomba, bom nuklir terkuat yang pernah diledakkan di dalam sejarah umat manusia. Pada 30 Oktober 1961, saat itu langit di Novaya Zemlya Uni Soviet menyala lebih terang dari sinar matahari. Hal itu disebabkan oleh bom nuklir yang memiliki kekuatan 50 megaton TNT, di mana itu menjadi ledakan terbesar di dalam catatan sejarah. Bagaimana tidak, ledakan dari bom ini menciptakan bola api dan awan jamur yang menjulang setinggi 64 km seperti menembus stratosfer. Tidak sampai di situ, dampak kerusakannya bisa mencapai radius 900 km dengan gelombang kejut hampir 3 kali mengelilingi bumi. Dan yang paling mengerikan, ternyata bom ini dirancang hanya setengah dari kekuatan aslinya, yaitu 100 megaton TNT. Yang itu berarti daya ledaknya 6.000 kali lebih kuat dari bom yang diledakkan oleh Amerika pada tahun 1945 di Hiroshima dan Nagasaki. Sangat mengerikan. Pertanyaannya sekarang, kenapa bom sedahsyat ini diciptakan dan apa tujuan dibaliknya? Keberhasilan sekutu pada Perang Dunia Kedua mengalahkan Nazi menyisakan dua negara adidaya terbesar di dunia, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dengan perbedaan ideologi, ekonomi, bahkan militer terbesar seakan membuatnya bersaing untuk menentukan siapa penguasanya. Dan sejak saat itu, Perang Dingin pun dimulai. Uni Soviet bersama blok negara timur yang didudukinya, yang kala itu membentuk blok timur, sementara Amerika Serikat dengan beberapa sekutunya menguasai blok barat. Perang Dingin adalah perang ideologi, seperti sosialisme dan komunisme yang dipimpin oleh Uni Soviet.
Sementara itu di blok barat, kapitalisme dan liberalisme adalah ideologi yang dianut oleh Amerika Serikat. Dan dari sini muncullah persaingan di antara keduanya yang kemudian diikuti oleh aspek lain, seperti sosial, budaya, ilmu pengetahuan, bahkan sampai ke teknologi. Sejarah Nazi dan aliansi fasisme hancur di Perang Dunia Kedua, yang dimana itu membuat penduduk dunia berharap akan terciptanya kedamaian sejati. Namun kemenangan Amerika dan Uni Soviet justru membawa dunia ke babak perang yang baru. Perang dingin membawa persaingan yang ketat, terutama di bidang teknologi, seperti teknologi antariksa, bahkan sampai energi nuklir. Accident in the Soviet Union, and the Soviets have admitted that it happened. The Soviet version is this. Ledakan di kota Chernobyl pada tahun 1986 seakan menjadi peringatan bahwa bahaya nuklir juga berlaku untuk penciptanya. Bencana Chernobyl tidak datang dari musuh yang menyerang, tapi bisa menghancurkan lebih luas dari sekedar tembakan senjata. Dan teknologi yang mereka kembangkan dan mereka banggakan kini berubah menjadi petaka. Saat itu asap radiasi menyebar di langit Eropa. Radiasi itu tidak hanya membawa racun di udara, tetapi juga menjadi pemicu awal hilangnya kepercayaan di dalam sekutu mereka. Tragedi Chernobyl bukan hanya sekedar bencana di dalam teknologi, akan tetapi menjadi retakan besar di dalam tubuh Uni Soviet, dan dari retakan itu menjadi awal dari sebuah kehancuran. Perang mungkin berakhir di meja perundingan, namun dampaknya terus hidup dalam keseharian para penyintas. Di balik angka korban dan catatan sejarah, ada manusia yang harus kembali membangun hidup dan mencoba bangkit di atas kehancuran yang ditinggalkan. Dari sini kita memahami satu pelajaran penting dari sebuah peperangan, bahwa kemanusiaan selalu menjadi korban terbesar. Oleh karena itu, memahami sejarah bukan hanya sekedar mengingat, tetapi belajar agar kekejaman yang sama tidak kembali terulang. Karena kemanusiaan harus selalu dipertanggungjawabkan, dan kemanusiaan harus selalu di atas segalanya.